Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma Yulis SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan PET 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sultan Syarif Qasim dengan NIM 424151525860. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ketika kehidupan telah berhenti pada kelas 5 SD Negeri 020 Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Mohon kiranya untuk dosen penguji dapat memberikan saran dan kritikannya untuk perbaikan pengajaran saya ke depan. Untuk lebih jelasnya, marilah saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajarannya, coba kita dulu di bawah kursi, ada sampah-sampah, di bawah mejanya. Ini udah dirapikan, berarti dari masalah sekarang. Ayo, kita mulai dulu ya dengan ini semuanya ya. Atas sudah perintah, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, burung yang mati siap berdoa. Sani, siap berdoa. Pimpin berdoanya. Berdoa mulai. Doa dimulai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa lagi? Aisyah ya. Jadi ada lima orang kita masuk hari ini ya. Ya. Lalu kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita perhatikan. Kenapa anak ibu? Ada gambar yang ada di papan tulis? Nah, itu yang pertama itu gambar apa itu? Orang yang meninggal dunia. Kalau yang kedua, gambar apa itu yang kedua? Nah, ayo, siapa yang punya pendapat tsunami? Gambar apa itu coba yang kedua? Marisa, gambar yang kedua gambar apa nak? Tsunami. Ya, coba sekali kita bertanya. Anak dari itu semua, apakah kalian pernah melihat bencana alam? Nah, bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, pernah melihatnya? Gimana melihatnya? Gimana melihatnya? Gimana? Di televisi, ya kan? Pernah kan melihat beritanya? Pernah ya. Terus yang kedua, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian atau meninggal dunianya seseorang?
Apa tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu memahami makna dan peristiwa kejadian hari akhir. Hari akhir sama dengan hari akhir sama dengan hari kiamat. Ya, mengapa kita perlu beriman kepada hari kiamat? Karena apa tadi? Karena hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Hari kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah apa? Surah Al-Qarinah. Sekarang mari kita baca sama-sama surah Al-Qarinah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka ma-hiyah, narun hamiyah. Coba kita perhatikan artinya yang pertama. Yang pertama apa? Al-Qari'ah artinya adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Adapun orang yang bisa disimpan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Neraka apa namanya? Neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Api apa? Api yang sangat panas. Ya. Jadi anak-anak ibu semua tadi sudah melihat ada namanya gempa bumi, tsunami, pokoknya bencana alam. Bencana alam yang terjadi semua itu adalah merupakan bagian dari hari kiamat. Kiamat apa namanya? Kiamat kecil atau kiamat kepada hari akhir merupakan rukun iman yang berapa tadi? Rukun iman yang kelima ya. Kita harus mempercayai dan meyakininya sepenuh hati. Kiamat itu terbagi dua. Yang pertama ada namanya kiamat kubra. Kiamat kubra artinya adalah kiamat kecil. Kiamat kecil ini contohnya misalnya meninggal dunia, apalagi tanah longsor, gempa bumi, kecelakaan, misalnya naik Honda kecelakaan di jalan, itu juga merupakan kiamat kecil ya. Jadi setiap bencana yang menimpa seseorang atau suatu tempat itu namanya adalah kiamat kubra. Yang kedua namanya adalah kiamat kubra. Apa artinya kiamat kubra? Kiamat besar. Kiamat besar ini apa? Kiamat besar. Apa artinya kiamat kubra? Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ketika itu malaikat, ada yang tahu tak nama malaikat yang meniupkan sangkakala? Iya, bagus, Zahra. Namanya malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama berbunyi, ya kan? Ketika itu lalu hancurlah seluruh alam semesta ini beserta isinya. Langit runtuh, bumi digulung, manusia tadi kayak mana? Di dalam surah Al-Qari'ah seperti anai-anai yang berterbangan. Seperti itulah keadaan kiamat. Seorang ibu yang menyusukan anaknya, lepas anaknya dari pegangannya. Jadi
tidak ada satu orang pun yang bisa menolong yang lainnya, bahkan menolong dirinya sendiri. Kiamat ini bukan akhir dari hidup kita, ya nak ya, tapi kiamat itu nanti adalah permulaan di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala positif, segala amal perbuatan kita selama kita hidup di mana? Di dunia. Tadi kalau yang banyak kebaikannya di mana diletakkan? Di tempat yang baik pula. Tempat yang baik di mana? Ya. Yang banyak perbuatan jeleknya, perbuatan nakalnya, perbuatan jahatnya di mana diletakkan nanti? Ya. Udah paham itu ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda ya. Tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Ada tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat itu terjadinya di mana? Di waktu kita sekarang ini, ya nak ya. Yang pertama adalah munculnya berbagai fitnah. Tahu fitnah? Fitnah itu apa? Menuduh orang. Orang itu tak ada berbuat, tapi kita tuduh. Pernah tak melihat orang yang seperti itu? Mengganggu orang. Itu sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua apa sih? Banyak bermunculan nabi palsu. Ketiga apa? Banyak kebohongan dan persaksian palsu. Jadi di zaman sekarang ini banyak yang suka berbohong, omongannya tidak benar. Yang keempat, perbuatan riba banyak terjadi. Tahu riba, mana ibu? Pinjamnya 1.000 bayarnya 2.000, pinjamnya 3.000 bayarnya 6.000 atau 5.000, itu namanya riba, ya nak ya. Terus yang kelima, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak-anak ibu semua durhaka tak kepada orang tuanya? Betul. Pernah tak melawan maknya di rumah? Pernah? Sekarang kita perhatikan lagi tanda-tanda nanti ketika hari kiamat itu akan datang. Ada tanda-tandanya lagi. Ini tanda-tanda yang betul-betul sudah mendekati kiamat itu. Yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang ini matahari terbitnya dari mana? Dari timur. Yang kedua, munculnya Dajjal. Tahu anak ibu Dajjal? Dajjal itu nanti di dalam Al-Quran disebutkan Dajjal itu matanya 1, giginya kuning, besar giginya, ya, wajahnya mengerikan. Jadi itu adalah wujud dari Dajjal. Apa tugas Dajjal nanti? Tugasnya adalah menyesatkan umat Islam, ya. Diajaknya nanti mengikut dia. Terus yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun ke bumi ngapain? Ada yang tahu anak ibu? Untuk membunuh Dajjal. Terus apa lagi? Turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Siapa itu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj. Ada yang tahu Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu adalah sekelompok makhluk hidup yang sekarang ini Ya'juj Ma'juj itu berada di sebuah penjara. Penjara itu terbuat dari batu. Jadi di dalam penjara itu sekarang apa kerjaan Ya'juj Ma'juj itu? Menghancurkan batu-batu itu kerjanya. Karena dia mau keluar. Akan tetapi setiap azan berkumandang, batu itu belok balik. Batu itu bagus lagi. Jadi dia tak bisa keluar. Nanti itu lagi dikerjanya, dihancurkannya batu itu, dimakannya batu itu yang dimakannya. Nanti kalau ada sesama Ya'juj Ma'juj itu yang mati, dimakannya. Dia sama dia memakannya. Itulah dia bertahan hidup itu. Jadi sekarang ini karena masih ada azan kan? Nanti kalau kita ada
lagi ciri-ciri kiamat itu, nanti ada lagi azan. Nah, maka keluarlah ya di merajalela lah ya. Apa yang jumpa dimakannya? Manusia, anak tumbuhan, air sungai, air laut, kering itu nanti di mulutnya. Namanya maju ini. Ya. Terus munculnya binatang apa Zahwa? Apa lagi ya Zahwa? Yang kelima Zahwa? Munculnya binatang melata di bumi. Yang ketujuh, munculnya awan atau asap di timur dan barat. Dan yang kedelapan, terjadinya gerhana di timur barat Jazirah Arab. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu pasti anak datangnya. Ada yang tahu kapan datangnya kiamat? Tak tahu kita. Entah hari ini. Boleh jadi hari ini? Boleh. Boleh besok? Boleh. Karena itu adalah rahasia siapa? Rahasia Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu kapan kiamat itu datang. Sama dengan kematian. Ada tak yang tahu kapan dia akan meninggal dunia? Ada yang tahu besok dia akan mati? Tak tahu dia. Tahu-tahu hari ini jalan-jalan, besoknya kecelakaan meninggal dunia. Ada kan seperti itu kan? Jadi tidak ada yang tahu baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar itu terjadi pada dirinya atau keluarganya. Misalnya meninggal dunia saudaranya besoknya, tidak ada yang tahu karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai di situ apakah anak-anak ini sudah paham? Sudah paham arti-artinya, arti kiamat, bagian kiamat, tanda-tanda hari kiamat, sudah paham? Sudah paham apa belum? Coba dijawab. Sudah paham? Ya. Tugas kelompoknya adalah yang pertama, apa tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Yang kedua, tanda-tanda apa saja yang sudah muncul di lingkungan sekitar kita. Siap yuk. Nomor 1, nomor 2 siap. Dan coba nomor 1 maju ke depan dulu, presentasikan jawabannya. Ayo semuanya maju, yang itu bawa itunya, coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Yang itu sebenarnya munculnya berbagai itu adalah ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri kecil dari kiamat kubra. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
timur, barat, selatan, bisa arah. Ya. Jadi tepuk tangan untuk kelompok itu. Lanjutkan kelompok tiga-nya. Anak-anak yang munculnya berbagai fitnah. Untuk kelompok tiga. Jadi, anak itu semua udah paham kan? Tentang ciri-ciri dia yang kiamat. Sekarang ada tugas mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Sekarang dikerjakan bagaimana keadaan manusia dan alam semesta saat kiamat terjadi menurut surat Al-Qari'ah. Dan tekan. Yang sudah siap tentukan ke depan. Menurut anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Apakah kebaikan-kebaikan yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Ayo, setelah belajar di kiamat, apa kebaikan yang mau kalian lakukan? Bagus, patuh kepada orang tua. Karena itu PR di rumah ya. PR-nya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Apakah akibat jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Bagaimanakah sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Ya, nak ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, minggu depan kita masih belajar tentang hari kiamat. Kalau hari ini kita belajar tentang tanda-tanda apa tadi? Tanda-tanda hari kiamat. Minggu depan kita akan belajar tentang perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, sekarang kita mulai pelajaran kita. Kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo, ini semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukku. Pancasila dasar
dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita siapkan dulu. Sandi siapkan baca doa.